Untuk mengetahui informasi terkini terkait kunjungan Anies Baswedan ke SDN 05 Cempaka Putih, kita langsung bergabung dengan reporter Said Masyur dan juru kamera Adini Anissa dari Cempaka Putih, Jakarta Pusat. Iya, terkait dengan kunjungan Gubernur Anies di SDN 05 Cempaka Putih, yaitu mengenai vaksinasi di sana, apa yang bisa Anda laporkan Said sejauh ini? Baik, Rolando, memang rencananya Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan memang rencananya akan melakukan tinjauan langsung di salah satu sentra vaksinasi di Cempaka Putih yang didirikan oleh Partai Nasdem ini. Namun hingga siang ini belum tiba Gubernur Anies Baswedan. Kami mendapatkan informasi ini rencananya kemungkinan baru akan tiba sekitar pukul 1 siang nanti. Kami juga sudah memantau ada beberapa protokoler yang sudah tiba. Ini artinya beberapa saat lagi Gubernur Anies Baswedan akan tiba di lokasi ini. Di tempat saat ini saya melaporkan yaitu di SDN 5 Cempaka Putih Barat, Jakarta Pusat. Ini merupakan salah satu sentra vaksinasi yang diadakan oleh Partai Nasdem ini sejak tanggal 5 Juli 2021 kemarin dan akan berlangsung hingga 1 Agustus nanti. Ini merupakan dosis pertama. Sementara untuk dosis kedua nanti ini baru akan dimulai pada 2 hingga 29 Agustus nanti. Ada 14.000 total dosis vaksin yang disediakan di sini, Rolando, untuk dosis pertama ini yang akan berlangsung hingga 1 Agustus. Kemudian jika dijumlah dengan dosis kedua nanti total ada 28.000 dosis vaksin berjenis Sinovac yang akan diberikan kepada warga yang tinggal di sekitar sini. Dan juga memang per hari ini dari data yang kami dapatkan dari penyelenggara yaitu Partai Nasdem sudah ada dari sejak hari pertama hingga kini sudah ada sekitar 9.000 peserta yang mendapatkan vaksinasi. Penyelenggara memang menargetkan setiap harinya bisa melakukan vaksinasi terhadap 500 orang setiap harinya, dan sasaran untuk vaksinasi ini bagi mereka warga yang tinggal di sekitar sini ataupun juga secara lebih luas di DKI Jakarta yang hanya dengan datang membawa fotokopi KTP bagi yang usia di atas 17 tahun, sementara yang di bawah 17 tahun ini hanya membawa fotokopi kartu keluarga begitu. Dengan sasarannya ini bisa semua, Rolando, semua jenis usia dari usia 12 tahun hingga 12 tahun ke atas, termasuk juga lansia dan juga warga penyandang disabilitas. Ini salah satu yang jadi prioritas juga di tempat vaksinasi ini. Vaksinasi setiap hari ini berlangsung setiap hari Senin sampai dengan Minggu setiap jam 7 hingga setiap jam 9 pagi hingga jam 4 sore begitu. Dan memang sebentar lagi Gubernur DKI Jakarta juga memang akan tiba di sini. Ini merupakan salah satu bentuk apresiasi begitu daripada upaya pemerintah atau upaya sektor dari pihak partai untuk membantu pemerintah untuk mempercepat proses vaksinasi di DKI Jakarta. Supaya upaya seperti ini juga tentu saja sudah dilakukan oleh Pemprov DKI Jakarta untuk mempercepat vaksinasi. Selain daripada mendirikan sentra vaksinasi seperti ini, memang juga sudah ada beberapa mobil keliling atau fasilitas vaksinasi yang berjalan begitu yang menyasar semua tempat-tempat terpencil di DKI Jakarta ini untuk mendekatkan akses masyarakat yang tinggal di tempat-tempat terpencil untuk kemudian mendapatkan vaksinasi. Ini tentu saja diharapkan juga bagi masyarakat untuk segera memanfaatkan fasilitas vaksinasi yang ada untuk kemudian membantu pemerintah mempercepat herd immunity atau kekebalan kelompok yang ditargetkan oleh pemerintah. Kembali ke Anda, Rolando. Baik, selanjutnya Said, terkait dengan pelaksanaan vaksinasi di DKI Jakarta, apakah Anda sudah mendapatkan update terbaru sejauh ini? Gubernur Anies Baswedan kemarin mengatakan bahwa sampai saat ini sudah ada sekitar 7,1 juta warga di DKI Jakarta yang mendapatkan vaksin dosis pertama atau setidaknya sudah 80% daripada target vaksinasi untuk 8,8 juta warga DKI Jakarta ataupun 70% dari total warga DKI Jakarta. Sementara untuk dosis kedua ini baru mencapai sekitar 25%. Ini juga tentu sebagai upaya daripada mengejar target dari Presiden Joko Widodo yang menargetkan agar DKI Jakarta mampu memvaksinasi sebanyak 7,5 juta orang di DKI Jakarta per akhir Agustus nanti. Ini baru akhir Juli, ini berarti Pemprov DKI Jakarta optimistis bisa mengejar target yang diberikan oleh
Presiden Joko Widodo, yaitu 7,5 juta orang per akhir Agustus nanti. Kemudian untuk mengejar target ini juga memang Pemprov DKI Jakarta memberikan vaksinasi setiap harinya ini 100 hingga 130, maksud kami 130 ribu orang hingga 200 ribu orang. Ini merupakan salah satu upaya untuk kemudian mempercepat target vaksinasi. Sebagai informasi juga Rolando, bahwa kasus di DKI Jakarta per hari ini dalam beberapa hari terakhir selama pemberlakuan PPKM ini sudah mulai mengalami penurunan, begitu meskipun belum signifikan. Memang saat ini ada kasus aktif tersisa, ada 52 ribu kasus aktif yang ada di DKI Jakarta. Ini tentu sangat jauh berbeda jika dibandingkan dengan kasus pada awal Juli kemarin yang menembus di angka 200 ribu. Dan juga pihak Pemprov DKI Jakarta mengatakan bahwa dari segi bed occupancy rate yang ada di rumah sakit di DKI Jakarta ini juga sudah mengalami penurunan, di mana dari BOR untuk tempat isolasi saat ini sudah mencapai 73%, atau ini sudah sedikit turun apabila kita bandingkan pada awal Juli kemarin ini mencapai 90-an% begitu. Dan juga target daripada pemerintah ini untuk terus mengejar tes untuk kemudian menurunkan positivity rate yang ada di DKI Jakarta sampai dengan 5% sebagaimana yang distandarkan oleh Badan Kesehatan Dunia atau WHO. Per beberapa hari terakhir ini memang sudah mulai menurun di bawah angka 30% begitu Rolando. Sementara kita tahu di awal Juli kemarin jika kita bandingkan ini sudah bisa tembus di angka 40-an%. Kemudian juga antisipasi dari Pemprov DKI Jakarta daripada pelonggaran PPKM level 4 saat ini memang yaitu untuk menggalakkan daripada vaksinasi ini, sehingga meskipun mobilitas masyarakat mulai dilonggarkan, ini Pemprov DKI Jakarta akan memaksimalkan daripada vaksinasi ini, yaitu dengan memberikan syarat atau kewajiban bagi setiap kegiatan-kegiatan masyarakat yang menimbulkan mobilitas yang tinggi ini untuk mewajibkan kartu vaksinasi harus dibawa. Seperti kemarin misalnya di Pasar Tanah Abang, ini pemerintah mewajibkan bagi mereka yang akan masuk di pasar ini menunjukkan kartu atau sertifikat vaksin. Intensitas vaksinasi ini diharapkan juga bisa membatasi kenaikan kasus meskipun pelonggaran dilakukan oleh pemerintah pusat. Demikian Rolando. Baik, terima kasih Said atas informasi dari Anda dan selamat bertugas kembali. Pemirsa, demikian tadi laporan dari rekan Said Masyur dan juru kamera Adini Anissa dari kawasan Cempaka Putih, Jakarta Pusat.